Jemaat silakan duduk, salam. Ya, selamat tahun baru. Saya ucapkan kepada kita semua, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita di tahun 2025 ini dan menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai awal tahun 2025, gereja khususnya di bulan Januari akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur adalah bagian dari kitab puisi, dan kalau kita membaca isinya itu berisikan pujian-pujian, penyembahan, bahkan juga ratapan kepada Tuhan. Semuanya berisikan tentang teriakan-teriakan ataupun ungkapan-ungkapan rasa syukur dari pemazmur, dari umat Tuhan kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang 121. Dengan tema pertolonganku datangnya dari Tuhan. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8, dan mari saya mengajak kita untuk membacanya bergantian. Saya ayat pertama, kemudian nanti dibalas oleh Bapak Ibu sekalian di ayat kedua sampai kepada ayat ke-8. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita baru saja melewati tahun 2024 ya. Dan saya memperhatikan di setiap menjelang akhir tahun, saudara, orang-orang itu pada umumnya sangat antusias menyambut akhir tahun. Mengapa? Karena sebagian besar tentu saja akhir tahun itu identik dengan liburan panjang. Ada liburan Natal, ada liburan tahun baru, dan beberapa karyawan juga menantikan bonus akhir tahun. Ya, mereka yang mendapatkan cuti bisa pulang kampung. Wah, antusias sekali ingin ketemu keluarga ya. Ada pesta akhir tahun biasa diadakan, ada bakar-bakaran saudaranya. Lihat kembang api sampai jam 1 malam saudara ya. Jadi acara menyambut akhir tahun atau tepatnya di malam tahun baru, orang-orang sejenak seperti melepaskan segala masalah yang ada di belakang, penatan. Mereka ingin mengakhirinya dengan antusias dan mendatangkan sukacita. Semuanya bersukacita, mengakhiri tahun dan menyambut tahun yang baru. Namun seketika itu juga saya bertanya kepada diri saya sendiri dan saya berpikir, apakah orang-orang juga akan sama antusiasnya ketika sudah masuk ke tahun yang baru. Masuk ke dalam rutinitas lagi. Kembali bekerja, kembali sekolah, kembali lagi harus membayar cicilan dan cicilan. Apakah kita akan sama antusiasnya ketika kita masuk ke tahun yang baru? Apalagi media-media sosial memberitakan bahwa tahun 2025 ini itu akan jauh lebih sulit dari tahun 2024, saudara. Bayangkan, saudara, tahun 2024 aja itu sudah sangat sulit bagi sebagian dari kita, saudara. Harga-harga sudah naik dan ditutup dengan kenaikan-kenaikan pajak, saudara. Tahun 2025 ini dikatakan tahun resesi. Banyak media memberitakan. Saudara, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan yang kita jalani ini mengandung kesulitan. Kita sedang mengarungi kehidupan yang penuh dengan bahaya. Dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan, beritanya tidak ada yang positif, saudara. Baru masuk beberapa hari di tahun 2025, media-media sosial sudah memberitakan lebih dari 5 tindakan kriminalitas yang terjadi, saudara. Ada orang yang ditembak, saudara, gara-gara mobil rental. Ada orang yang rumahnya kerampokan. Dan yang terbaru ada kasus pelecehan terjadi di Jalan Braga.
Belum lagi berita-berita yang lain, saudara bisa cari sendiri kalau saudara mau tahu. Masalah sepertinya tidak mau pergi dari kehidupan kita. Jadi dunia ini memang adalah dunia yang mengandung kesulitan. Dunia adalah tempat yang berbahaya dan kita sebagai warga kerajaan Allah, jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus adalah disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan kita adalah warga kerajaan Allah. Dan karena kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita sebenarnya adalah orang asing, penziarah di dunia ini. Oleh sebab itu sebagai umat Allah kita dipanggil untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan Mazmur 121 adalah undangan bagi kita untuk menaruh keyakinan penuh kepada Allah sebagai penolong dan penjaga kita yang setia. Memasuki tahun yang baru kita diingatkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang juga akan memelihara hidup kita. Baik di masa sekarang, tahun 2025, ataupun nanti 2026, 2027, maupun di masa yang akan datang. Saudara, di dalam mazmurnya, pemazmur bertanya kepada dirinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Saudara, pelajaran pertama dalam membaca Alkitab adalah kita bertanya, kenapa pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung? Saudara, gunung adalah sebuah tempat yang misterius. Di satu sisi gunung itu adalah tempat perlindungan. Tempat di mana orang mencari ketenangan dan kesunyian. Tempat di mana orang mencari jati diri, bertapa. Menenangkan diri, menyendiri di gunung. Terus seminggu yang lalu Bandung ini dipenuhi kan ya oleh para wisatawan dari luar kota, khususnya warga plat P itu banyak sekali ya. Nah, menurut saudara kira-kira di daerah mana di kota Bandung yang paling dipenuhi oleh para wisatawan, saudara? Selain di mal-mal tentu saja, saudara. Di daerah mana? Lembang, saudara ya. Lembang itu jadi destinasi wisata yang paling digemari oleh orang-orang plat B. Banyak orang Jakarta kalau mau healing itu, kalau nggak ke puncak, ya ke Bandung, ke Lembang, saudara. Dan saya pernah bertanya kepada salah satu teman saya, orang Jakarta, kenapa sih kalian orang Jakarta suka gitu ke Lembang? Padahal macet itu kalau liburan, dan kalian itu tambahin nama-nama macet, saudara. Kenapa kok suka? Ya kami sudah biasa. Dan jawabannya klasik. Karena Lembang adem, dekat gunung. Jadi banyak orang suka pergi ke daerah pegunungan untuk healing itu karena tempatnya sunyi, jauh dari hiruk pikuk. Dan karena kesunyiannya dan posisinya di dataran tinggi, banyak retreat gereja juga dilakukan di dataran tinggi. Saudara. Sekolah-sekolah Alkitab kalau saudara perhatikan itu semuanya adanya di dataran tinggi. Dekat gunung. Atau kalau misalkan saudara suka nonton film Silat Mandarin dulu misalkan ya, itu kan ada Butong Pai. Gobi Pai itu kan di gunung, Gunung Gobi, Gunung Butong, Butang, Kunlun Pai, semuanya itu orang-orang kalau ingin mencari jati diri, ingin mengenal Tuhan itu biasanya datangnya ke gunung. Tapi di sisi yang lain, gunung juga seringkali menjadi tempat persembunyian bagi para pemberontak atau mereka yang lari dari musuh. Oleh sebab itu gunung juga menjadi tempat yang juga berbahaya bagi para turis, bagi para peziarah. Karena sewaktu-waktu mereka bisa disergap, mereka bisa dibegal khususnya pada waktu malam. Nah, dari pandangan-pandangan tadi, kira-kira apa maksud pemazmur sewaktu ia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Apakah ia memandang gunung sebagai tempat perlindungan atau sebagai tempat yang berbahaya? Saudara, Mazmur 121 adalah Mazmur ziarah. Biasa dinyanyikan, pada umumnya dinyanyikan oleh umat Israel sewaktu mereka ingin berziarah ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Untuk merayakan hari raya umat Yahudi. Seperti hari raya Pondok Daun,
Pentakosta dan sebagainya. Tetapi secara khusus, Mazmur 121 ini secara latar belakang pertama-tama dinyanyikan waktu Nehemia kembali dari perasingan menuju Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh pada waktu itu. Dan di masa pemazmur hidup, di tengah budaya Asia Timur dekat kuno, gunung-gunung itu diyakini oleh budaya pada waktu itu sebagai tempat berdiamnya para dewa, saudara. Dengan memandang gunung-gunung dan bertanya, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pemazmur sebenarnya bukan sedang tidak tahu kemana ia harus meminta tolong. Bukan, saudara. Ini adalah sebuah pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan pemazmur juga bukan sedang meratap. Karena ini bukan mazmur ratapan, ini mazmur kepercayaan diri. Jadi Mazmur 121 adalah mazmur ziarah yang mengandung kepercayaan diri kepada Tuhan. Bagi pemazmur, kalau bangsa-bangsa lain meminta pertolongan dan perlindungan dari dewa-dewa yang ada di gunung-gunung yang tinggi, maka kata pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang menciptakan gunung-gunung. Maka di ayat kedua, dengan penuh keyakinan, pemazmur menjawab pertanyaan retorik yang ia ajukan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menciptakan gunung-gunung lah aku memandang melayangkan pandanganku kepada Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur itu sedang mengarahkan umat Allah untuk melihat dan meyakini bahwa sumber pertolongan dan kekuatan bagi dirinya dan juga bagi umat Israel adalah yang waktu itu akan naik ke Yerusalem untuk beribadah ke rumah Allah. Dikatakan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saya berpikir kita semua pasti cukup familiar ya dengan kalimat ini. Kalimat pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kapan kita bisa ingat kalimat ini? Ibadah. Ini adalah kalimat votum yang disampaikan biasanya oleh pengkhotbah di awal ibadah untuk mengingatkan. Sekaligus menandakan bahwa ibadah yang kita selenggarakan itu datangnya dari pertolongan Tuhan. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa datang ke rumah Allah, dari rumah menuju rumah Allah, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umat. Jadi melalui bagian pertama ini pemazmur memberikan kesaksian bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Setiap kita bangun pagi akan memulai aktivitas, kita didorong seperti pemazmur untuk menyatakan pengakuan iman ini. Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Sejam kemudian, 2 jam kemudian, di tempat kita bekerja, di tempat kita ingin melakukan kebaikan. Kita tidak pernah tahu. Tapi pemazmur mengantisipasi, menolong kita untuk mengantisipasi. Kita diajak untuk memandang kepada Tuhan bahwa pertolongan kita ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara sekalian, karena pemazmur punya keyakinan bahwa sumber pertolongan pemazmur adalah datangnya dari Tuhan, oleh karenanya ia juga meyakini bahwa Tuhan jugalah yang akan menjaga perjalanan mereka melewati pegunungan menuju Yerusalem, kota Allah. Nah, saudara, melakukan perjalanan pendakian gunung tentu bukan hal yang mudah ya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang memang punya hobi mendaki gunung, tetapi saya pribadi belum pernah mendaki gunung. Ya paling cuman hiking biasa, saudara ya. Ke Natural Hills waktu itu dengan anak-anak sekolah minggu itu hiking. Tapi itu pun cukup menyulitkan. Kalau pas itu musim hujan dan sempit jalannya, saudara. Jadi sedikit banyak saya bisa membayangkan, saudara, tantangan dan kesulitan yang juga sama harus dihadapi oleh bangsa Israel yang waktu itu sedang mendaki gunung. Berjalan menuju Yerusalem yang ada di dataran tinggi. Dan pada waktu itu saya percaya yang ikut pastinya juga ada orang-orang tua. Karena ini adalah sebuah perayaan, saudara. Orang dipanggil untuk beribadah pasti bersama-sama satu keluarga. Pasti ada orang-orang tua. Ada orang yang lemah nggak? Pasti ada orang yang punya kelemahan. Dan mungkin saja di tengah keluarga yang ada yang sedang hamil pada waktu itu. Tetapi mereka harus berjalan, saudara. Mereka harus melewati belokan-belokan yang curam. Belum lagi kalau hujan, saudara, itu membuat tanah pijakan menjadi licin. Dan kalau jatuh,
itu bisa menyebabkan meninggal. Pada waktu itu belum ada sepatu Nike, saudara, sepatu sport, saudara, belum ada, saudara. Ya, karet baru diciptakan itu 1731 dan baru tahun 1800 baru diciptakan ada sepatu berkaret, saudara. Jadi ini belum ada. Mungkin alas mereka baru alas kulit. Jadi betapa sulitnya mereka ketika mereka harus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mereka punya tantangan secara geografis pada waktu itu. Belum tantangan dari penjahat-penjahat yang bersembunyi di balik lereng yang akan menyergap mereka dengan tiba-tiba. Namun semua bahaya itu bisa diantisipasi oleh keyakinan pemazmur. Maka dengan penuh kebergantungan ia berkata, di ayat ketiga dan keempat, saudara perhatikan, dikatakan apa? Ia tidak akan, itu Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kamu tidak akan diizinkan oleh Tuhan untuk tersandung. Kenapa? Karena penjagamu tidak akan terlelap. Malah mungkin kalian kelelahan tidur, tetapi ada Tuhan yang menjaga. Sesungguhnya dikatakan tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang tidur. Dia aktif mengawasi kita, menjaga kita dan melindungi kita. Maka pemazmur meyakini bahwa di tengah kelelahan dan ancaman yang mungkin akan menghadang mereka, Tuhan akan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada umatnya di dalam menapaki jalan menuju Yerusalem, kota Allah. Keyakinan pemazmur terhadap penjagaan Allah terlihat dari kata menjaga yang berasal dari kata samar itu dimunculkan sebanyak 6 kali, saudara, di Mazmur ini. 2 kali di ayat yang ketiga, 1 kali di ayat kelima, dan 3 kali secara berlipat di ayat ke-7 dan ke-8. Saudara, pemazmur ini adalah penulis puisi. Ya, pemazmur ini kan kitab puisi. Jadi bukan tidak ada alasan kenapa dia harus menempatkan lebih dari 1 kalimat penjagaan. Menggambarkan ada satu keyakinan bahwa Tuhan yang ia sembah, yang umat Israel sembah adalah Tuhan sang penjaga, Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang melindungi. Nah, saudara, dan salah satu gambaran yang menarik yang digambarkan oleh pemazmur di dalam menjaga umatnya itu sebenarnya digambarkan dengan kata bayangan. Tetapi sayangnya memang Alkitab Bahasa Indonesia TB1 dan TB2 tidak menerjemahkan, tidak ada kata bayangan, itu diganti dengan kata naungan. Memang mirip sebenarnya. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Ibrani maupun juga beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai bayangan. Jadi Tuhan itu adalah bayangan dari kata sel. Tuhan itu adalah bayanganmu. Dia ada di sebelah tangan kananmu. Jadi kalau diterjemahkan secara asli adalah Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah bayanganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saudara, yang namanya bayangan apakah dia bisa pergi dari kita, saudara? Kita lari ke kiri, bayangannya ikut, saudara. Benar nggak, saudara? Karena bayangan itu merepresentasikan kedekatan dengan diri kita. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sengat matahari yang paling terik, yang paling menyakitkan adalah sewaktu ia berada tepat di atas kita. Apalagi ini di Timur Tengah, saudara. Ya. Bukan di kota Bandung, matahari kota Bandung masih bersahabat dengan kita, saudara. Kita masih bisa bekerja jam 12 siang naik motor, saudara. Tapi ini di Timur Tengah, saudara. Dan matahari di Timur Tengah dikatakan sangat berbahaya. Bisa membuat orang pingsan, bahkan bisa membuat orang yang pingsan gak bangun lagi. Kalau sampai tersengat sinar matahari secara langsung. Dan supaya terik matahari tidak langsung mengena kepala kita, biasanya kita cari pohon yang besar ya, berlindung. Menepi ke tempat yang bisa melindungi kita. Supaya kita tidak terkena cahaya matahari langsung. Dan pemazmur sedang menggambarkan bahwa perlindungan Tuhan itu seperti bayangan, Tuhan itu besar. Tuhan itu jauh lebih besar dari kita dan ketika dia berdiri di samping kita, bayangannya itu begitu besar, melindungi kita dari sinar matahari. Jadi pemazmur sedang menggambarkan bahwa perlindungan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan adalah bayangan yang selalu ada di dekat kita, yang melindungi kita dari bahaya sengat matahari, baik di waktu siang maupun di waktu malam.
Jadi sewaktu pemazmur berkata Tuhan adalah bayangan kita, artinya apa? Artinya seperti bayangan Tuhan tidak meninggalkan kita sejengkal pun, 1 senti pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena dia adalah bayangan kita. Yang ada di sebelah kanan kita. Yang juga melindungi kita. Dan bahasa matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam menyampaikan kepada kita. Tuhan ada di dekat kita setiap saat, setiap hari. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore. Tuhan ada di dekat kita. Karena Tuhan adalah bayangan kita. So, di dalam sebuah kisah, ada sebuah suku Indian yang punya cara yang unik. Sewaktu mereka ingin mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur katanya dan bisa didewasakan, maka kebiasaan pada waktu itu adalah anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seseorang yang dewasa yang bukan sanak saudaranya, itu dengan mata yang tertutup dibawa pergi. Jauh keluar dari dusun mereka. Nah, anak laki-laki tersebut dibawa kemana? Dibawa ke hutan yang paling dalam, saudara. Meninggalkan kampung halaman. Dan ketika hari sudah semakin gelap, maka barulah tutup mata anak itu dibuka. Dan orang yang mengantarkannya pergi, meninggalkan anak Indian itu seorang diri di tengah hutan yang gelap. Dan akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut kalau ia tidak berteriak ataupun menangis sampai malam berlalu bertemu dengan pagi. Nah, malam, tentu saja malam di tengah hutan itu tidak ada cahaya, lampu dan sebagainya. Itu malam begitu pekat, begitu gelap. Bahkan sang anak itu tidak bisa melihat telapak tangannya saking gelapnya, saudara. Dan karena begitu gelapnya, ia seorang anak yang mengalami ketakutan. Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan, saudara. Auman serigala, saudara. Bunyi dahan yang bergemerisik membuat ia semakin ketakutan. Tetapi ia harus diam supaya ia bisa lulus. Ia tidak boleh berteriak, ia tidak boleh menangis. Ia harus berusaha supaya ia lulus dalam ujian tersebut. Dan 1 menit itu bagaikan berjam-jam buat dia. Ia tidak bisa melelapkan matanya untuk tidur. Keringat ketakutan bercucuran. Dan akhirnya cahaya pagi mulai tampak sedikit demi sedikit menyinari hutan yang gelap. Dan ia pun begitu gembira. Ia kemudian melihat sekelilingnya dan tiba-tiba ketika ia menengok ke belakang ia menjadi kaget, saudara. Karena ternyata ia mengetahui bahwa ternyata ayahnya itu berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi yang siap dengan anak panah dan parang di pinggir yang kalau sewaktu-waktu ada binatang buas menyerang, bapaknya ini siap untuk melindungi anaknya di kegelapan malam. Sambil si bapak ini berdoa, semoga anakku tidak menangis, tidak berteriak. Terus kisah ini menggambarkan penjagaan dan perlindungan Tuhan yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Di dalam mengarungi kehidupan ini, tantangan hidup dan kesulitan itu selalu mengintai kita, saudara. Tantangan kehidupan, kesulitan selalu mencoba menjatuhkan iman kita. Dan ada kalanya kita merasa seorang diri dan harus menjadi orang yang tough, menjadi orang yang kuat untuk bisa menangani masalah hidup kita seorang diri yang menghadang kita. Namun ada kalanya juga kita menjadi putus asa. Kenapa? Karena saking beratnya tantangan hidup yang harus kita hadapi, saudara. Kita mungkin satu waktu kita bisa menjadi orang yang tough. Saya bisa menangani semua masalah sendiri. Tapi apakah kita bisa seterusnya demikian? Ada waktunya kita burn out dengan masalah-masalah yang terus menyerang kita. Nah, di saat-saat seperti itulah kita sebagai anak-anak Tuhan ditantang untuk memandang kepada Tuhan yang merupakan sumber pertolongan kita yang menciptakan langit dan bumi. Kepada siapa kita akan meminta pertolongan kalau bukan kepada Tuhan?
Dan terkadang kita memang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Karena memang Tuhan adalah roh. Dia tidak kelihatan oleh mata fisik kita. Namun satu hal yang pasti, layaknya seperti bayangan yang ada di sebelah kanan kita, Tuhan menjaga. Dia dekat dengan kita, melindungi kita. Dan itu dinyatakan di perjanjian baru, di dalam pribadi Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel, yang berdiam bersama-sama dengan umat. Dan sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, Allah Bapa dan Allah Anak mengaruniakan Roh Kudus. Yang kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Menunjukkan ada kedekatan Allah dengan umat. Jadi saudara sekalian, Tuhan adalah bayangan yang ada di sebelah kanan kita. Yang bukan hanya menjaga kita, tetapi juga secara aktif melindungi kita. Dan di ayat 7-8 pemazmur menutup mazmurnya, dia berkata kepada umat Israel, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. So, ayat ini secara spesifik berbicara bahwa Tuhan akan melindungi umatnya yang sering berpergian bekerja. Baik di masa silam maupun di masa kini. Di masa lalu perjalanan menuju Yerusalem mengandung bahaya. Ada banyak kejahatan yang mengintai. Dan kenyataan ini juga diakui oleh Tuhan Yesus. Sewaktu Tuhan Yesus menyampaikan kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dia mulai kan perumpamaannya dengan mengatakan ada seorang yang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko dibegal. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang secara faktual, secara historis. Yerusalem itu, jalur menuju Yerusalem itu adalah jalur yang tidak aman. Dipenuhi oleh kejahatan yang mengintai. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Dan bahasa keluar masukmu adalah bahasa yang menggambarkan kegiatan sehari-hari. Orang-orang di masa silam itu sama seperti hari ini. Pagi-pagi kita keluar, bekerja, berkarya bagi Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang harus perginya pagi tapi pulangnya bukan hanya sore. Dia harus menginap di luar kota beberapa hari. Bertugas dinas sampai 1 minggu 1 bulan baru pulang. Pergi pagi pulang malam untuk berkarya bagi Tuhan. Dan Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Setiap kita punya tanggung jawab. Apa saudara tanggung jawab? Bekerja bagi Tuhan. Belajar juga bagi Tuhan. Anak-anak zaman sekarang ini sama ya. Anak-anak SD, anak-anak SMP sama-sama seperti orang bekerja. Pergi pagi, pulangnya sore. Tapi kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Maka dari Mazmur 121 ini kita diberitahu oleh pemazmur bahwa jikalau kita meyakini dan memandang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, maka kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Seperti yang dijabarkan oleh pemazmur dari ayat ke-3 sampai ke-8. Perlindungan secara jasmani dan juga perlindungan secara rohani. Kita semua adalah orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Yang diberikan karunia dan talenta oleh Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan. Kita tidak bisa hanya berdiam saja di rumah. Tetapi juga ada orang-orang yang harus keluar. Berpergian, berziarah. Dan Tuhan menjanjikan, sewaktu kita memandang kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi bayangan. Dengan memandang kepada Tuhan, kita menyingkirkan pandangan-pandangan kita dalam mengandalkan kekuatan kita. Maupun mencari pertolongan dari yang lain. Sewaktu orang di luar sana memandang kepada Gunung Kawi, gunung gede, atau gunung-gunung yang lain untuk mencari pertolongan, saudara. Tapi saat ini, firman Tuhan berkata kita sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk mencari pertolongan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita juga harus peka dan penuh perhatian di dalam mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Dari mana kita bisa memperoleh kekuatan? Tuhan gak kelihatan.
Tuhan sudah menyediakan firman-Nya lewat kitab suci. Firman Tuhan adalah pemandu yang akan memandu kita dalam menjalani perjalanan hidup di dunia ini untuk menuju Yerusalem surgawi. Hanya dengan melihat ke dalam kitab suci kita bisa tahu Tuhan bekerja dalam sejarah. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di masa kini. Kita juga harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia dari Roh Tuhan yang menuntun hidup kita. Hanya sewaktu kita menyadari bahwa kita lemah, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau kita merasa diri mampu, apakah Tuhan akan bekerja? Tuhan tidak akan bekerja kepada orang yang merasa diri mampu untuk mendatangkan keselamatan bagi dirinya. Sebaliknya ketika kita percaya kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Dengan memandang kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang besar. Mazmur 121 adalah mazmur ziarah yang mengisahkan orang-orang Israel yang pergi menuju Yerusalem, kota Allah. Namun karena mazmur ini adalah firman Tuhan yang juga dikaruniakan bagi kita yang hidup di masa kini. Mazmur ini juga berbicara tentang perjalanan rohani hidup kita di masa kini. Sebagai umat Allah, sebagai warga kerajaan Allah, kita adalah peziarah rohani di dunia ini yang sedang berjalan menuju Yerusalem surgawi. Mazmur 121 juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah pertolongan. Aku memandang kepada Engkau sebagai Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Itu akan menjadi satu kekuatan buat kita, memberikan kepercayaan diri kepada kita. Walaupun itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Dan Mazmur 121 juga mengingatkan kita bahwa meskipun kehidupan ini mengandung kesulitan demi kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia menjaga dan menaungi kita. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu adalah firman yang mendatangkan kekuatan bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan bahwa sewaktu kami memasuki tahun yang baru, ada kekhawatiran, ada kecemasan manusiawi yang kami rasakan. Tapi kami bersyukur juga Tuhan karena Tuhan telah mengantisipasinya dengan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami satu keyakinan bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa dekat dengan kami, menjadi bayangan kami, yang menyertai kami siang dan malam. Maka Tuhan, biarlah kami yang sudah diberkati oleh firman Tuhan tidak membiarkan firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Tapi kami boleh mengamini dan mengimaninya di dalam setiap kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami di tahun-tahun yang kami boleh jalani. Bukan hanya di tahun 2025. Mungkin Tuhan nanti akan izinkan kami memasuki tahun-tahun yang akan datang. Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi satu pegangan iman buat kami. Bahwa hidup kami adalah hidup karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja dalam diri kami. Kami yang masih meragukan akan karya Tuhan, boleh ditegur oleh Roh Kudus untuk kami boleh bergantung dan percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus jugalah yang boleh membuat kami menjadi peka terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang akan mengingatkan kami setiap kali kami mengalami gundah gulana. Tuhan menyediakan firman untuk memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Menolong jemaat-Mu satu demi satu. Menjalankan kehidupan mereka, tanggung jawab mereka, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang sedang melakukan usaha, mereka yang melakukan banyak kegiatan, yang harus pergi, meninggalkan keluarga mungkin berhari-hari demi mencari nafkah kehidupan mereka. Biarnya Tuhan jugalah yang boleh menyertai
jemaat, memberkati jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh liturgis bahwa pada saat ini kita juga akan melakukan upacara atestasi dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, dan kita bersyukur kita semua bisa ikut menyaksikan ada satu saudari kita, yaitu saudari Trisha Odelia dari Gereja Rehobot Bandung akan melakukan atestasi masuk ke dalam GKM Jemaat Hosana. Saya mengundang saudari Trisha untuk boleh maju ke depan. Saya akan membacakan pembacaan titah penerimaan atestasi masuk dan beberapa pertanyaan titah. Nanti ketika saya bertanya, dan kalau saudari Trisha yakin, jawablah dengan ya dengan segenap hati. Dengan lampiran surat atestasi masuk dan atas persetujuan pihak majelis jemaat dan setelah melalui percakapan gerejawi, maka kami menerima saudari menjadi anggota Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana. Selaku hamba Tuhan, saya sudah diberi mandat oleh majelis jemaat untuk menerima dan mensahkan status keanggotaan saudari. Namun sebelumnya, hendaklah saudari bisa memberikan pengakuannya di hadapan Allah dan di hadapan jemaat yang sesuai dengan keyakinan yang sebenarnya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada saudari Trisha. Yang pertama adalah, apakah saudari menyetujui pasal-pasal pengakuan iman yang diajarkan di gereja ini? Dan apakah saudari berjanji mau setia, tetap bertekun di dalam ajaran ini sampai akhir hidup? Di dalam ibadah, bersedia melayani, dan taat kepada tata gereja GKIM. Dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudari Trisha mau dan rela mematuhinya? Apa jawabmu? Yang kedua, apakah saudari mengaku di sini bahwa keputusan yang saudari ambil untuk menjadi anggota Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana itu adalah atas kerelaan saudari tanpa satu tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dan tidak menyatakan satu penyesalan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun? Bagaimana jawabmu? Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini, di hari Minggu pertama di tahun 2025, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh mengutus anak-Mu, yaitu Trisha Odelia, untuk boleh bersama-sama bergabung secara lokal, bertumbuh bersama-sama beribadah di gereja GKIM Hosana. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan umat. Dan maka Tuhan, kami berdoa di dalam tengah ucapan syukur ini, ya Tuhan juga yang boleh memberikan pertumbuhan iman kepada saudari Trisha. Menolong dia untuk terus meyakini bahwa hanya Tuhanlah, itu Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, yang akan menolong dia untuk terus mengabarkan sukacita kepada banyak orang. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan dia sebagai seorang anak, sebagai seorang dewasa dalam bekerja dan melayani Tuhan. Harapan-harapannya boleh diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kehadiran dari saudari Trisha ini boleh menjadi satu bagian dalam keluarga GKIM Hosana mendatangkan puji-pujian kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang, mempersilahkan Penatua Lukas Kurnia sebagai wakil majelis untuk boleh memberikan piagam atestasi sebagai tanda penerimaan. Mungkin ada di antara kita, mungkin saudari Mia boleh memfoto, memberikan mendokumentasikannya. Saudari Trisha jangan dulu, masih. Silahkan menghadap kepada jemaat. Ya. Pada hari ini, tanggal 5 Januari 2025, kami atas nama Majelis Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana menerima saudari Trisha menjadi anggota Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana yang sah. Terimalah dan kasihilah mereka sebagai orang tua jemaatmu ini, sebagai kakak adik dan anggota keluarga rohani saudara. Mari kita berikan aplaus untuk
manifestasi ini. Silakan Saudari Trisha kembali ke tempat duduk.